Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irna Denanda Boru Pasaribu. Saya dari Universitas Eparina Siantar dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari dosen saya, Bu Vica SPD MPD Pendidikan Pancasila. Yang pertama, jelaskan landasan histori pendidikan kewarganegaraan dan jelaskan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan landasan yuridis pendidikan kewarganegaraan. Landasan histori atau sejarah pendidikan Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu. Pandangan ini melahirkan studi-studi histori tentang program perjalanan pendidikan nasional di Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Yang kedua, landasan yuridis atau hukum perkuliahan pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, di mana pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, yang artinya bahwa Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai sistem pendidikan nasional, pasal ke-39 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, jelaskan konsep wawasan Nusantara menurut para ahli dan jelaskan konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1968 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Ada dua yang saya ambil menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Dr. Wan Usman tahun 2000, pengertian wawasan Nusantara merupakan Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia perihal diri sendiri dan tanah airnya sebagai kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang amat beragam. Yang kedua, menurut Sri Janti tahun 2009, wawasan Nusantara didefinisikan sebagai sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bineka dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, jelaskan gagasan geopolitik bangsa Indonesia menurut ajaran Pancasila dan jelaskan pelaksanaan geopolitik negara Indonesia baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno dalam pidatonya, lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengalami nasionalisasi, yaitu di zaman Sriwijaya
dan di zaman Majapahit yang dimaksud national state di sini adalah konsep Nusantara sebagai negara maritim yang merupakan penghubung dari beberapa pulau sebagai pengontrol dan memanfaatkan laut sebagai syarat dari jalur perdagangan untuk mencapai kesejahteraan. Geopolitik Indonesia telah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, yaitu mulai dari Kerajaan Sriwijaya hingga Kerajaan Majapahit yang merupakan cikal bakal dari Indonesia. Di dalam geopolitik ini membicarakan strategi Indonesia dalam mempertahankan keindonesiaannya baik dalam aspek sosial, budaya, geografi, demografis, dan income sesuai dengan tujuan negara atau cita-cita bangsa. Bermula dari lokal genius geopolitik Sriwijaya dalam pembentukan negara maritim, yaitu penyebaran agama dan masuknya jalur sutra di wilayah Selat Malaka sehingga daratan Asia. Bermula dari lokal genius geopolitik Sriwijaya dalam pembentukan negara maritim, yaitu penyebaran agama dan masuknya jalur sutra di wilayah Selat Malaka sehingga daratan Asia Tenggara yang lebih ke daratan Indochina, serta Majapahit dengan negara agraris berhasil menyatukan Pulau Nusantara. Nusantara pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit telah menggunakan perairan sebagai jalur untuk mempertahankan wilayahnya serta menjalin hubungan dengan negara lain untuk memasarkan produk unggulan yang telah dihasilkan. Geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Segenap aspek kehidupan nasional Indonesia juga selalu dituntut menganut dimanunggalkan secara serasi dan berimbang sesuai dengan makna negara Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri asasi dari falsafat negara Indonesia. Geopolitik dan strategi dengan posisi geografis, sumber daya alam, dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang perebutan antara negara besar. Untuk itu, bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya. Tidak bisa dipungkiri, telah letak geografis Indonesia yang strategis dalam percaturan perdagangan dunia tidak luput dari pengaruh positif maupun negatif, baik kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan wawasan Nusantara. Baiklah, selanjutnya yang keempat, jelaskan beberapa wujud ketahanan nasional dan jelaskan cara-cara pelaksanaan ketahanan nasional dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan wawasan Nusantara. Yang kedua, geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Cara-cara pelaksanaan ketahanan nasional dalam masyarakat Indonesia
Yang pertama, memperkuat karakter generasi muda. Yang kedua, menegakkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama luar negeri. Dan yang keempat, adanya geopolitik. Yang kelima, jelaskan mengapa konsep integrasi nasional bukan suatu konsep angan-angan belaka, dan berikan 2 contoh yang mewujudkan integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal sendiri mencakup bagaimana cara mempersatukan rakyat dengan pemerintah, di mana hubungan yang terbentuk integral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat serta seluruh pemerintah daerah. Sedangkan secara horizontal, integrasi nasional adalah bagaimana untuk menyatukan rakyat Indonesia yang biasa dikatakan tingkat kemajemukannya sangat tinggi, lalu bagaimana cara membangun sebuah identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat selalu memiliki jati diri golongan, agama, etnis, serta berbagai hal lain yang berbeda. Contoh mewujudkan integrasi. Yang pertama, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Yang kedua, bertindak sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari hasil jawaban saya dari tugas UTS Pendidikan Pancasila. Saya ucapkan terima kasih.